Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifullah. Saya ingin memaparkan sedikit tentang hukum pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Menurut Profesor Sindian Isa Jadiningrat, pajak ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. Selanjutnya ada hukum pajak yang mana menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara rakyat sang pemberi pajak dan pemerintah sang pemungut pajak. Lalu ada yang kedua, kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang menganut paham imperatif. Artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda ketika terjadi pengajuan keberatan terhadap pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak di sini ialah rakyat yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak, terlebih dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi ada dua poin tentang penjelasan kedudukan hukum perpajakan. Yang pertama ada hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada hukum publik, di mana hukum publik ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Berdasarkan dua poin tadi, dapat kita ketahui bersama bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajaknya. Dan selanjutnya ada sejarah hukum pajak. Dapat kita ketahui bersama pajak di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kerajaan, namun dengan sistem yang berbeda. Pada zaman kerajaan, pungutannya adalah upeti kepada raja, persembahan yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Ada timbal balik dengan rakyat yang membayar pungutan. Rakyat mendapat jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Bahkan pada zaman kerajaan dulu, ada beberapa kerajaan juga melakukan sistem pembebasan pajak, terutama pada tanah-tanah warga. Selanjutnya memasuki era kolonial Hindia Belanda, pajak mulai dikenakan di Indonesia. Pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, ada pajak usaha, sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak sekali penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam UUD 1945 pasal 23 pada sidang BPUPKI. Pasal itu berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam UU, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Kenapa? Karena terjadi agresi militer Belanda dan membuat pemerintah Indonesia harus memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Karena roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara harus tetap dijalankan, pemerintah mengadopsi beberapa aturan tentang pajak peninggalan pemerintahan kolonial, yaitu seperti organisasi pajak pendapatan 1944 dan membentuk beberapa suborganisasi untuk melaksanakan pemungutan pajak seperti Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, serta Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter, dan hal tersebut terus berkembang hingga seperti sekarang ini. Dan peristiwa-peristiwa hukum yang menurut ketentuan harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak? Berapa besarnya pajak dan hal yang berkaitan dengan besar dan hapusnya hutang pajak. Yang kedua ada hukum pajak formil, merupakan ketentuan yang berisi bagaimana pelaksanaan dari hukum pajak material. Dan yang terakhir ada sumber hukum pajak. Ada beberapa poin diambil sumber untuk hukum pajak. Yang pertama ada undang-undang,
Yang kedua ada traktat seperti tax treaty dengan negara sahabat. Dan selanjutnya ada jurisprudensi, putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang digunakan oleh hakim berikutnya dalam perkara yang sama. Selanjutnya ada kebiasaan, doktrin, pendapat ahli hukum dapat dijadikan sumber hukum pajak oleh hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Saya Muhammad Arifullah, sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.